Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha al-arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedikit pengikutnya. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mobil khusus Guru Agung kita Pengesah Abah Aus Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para kiai yang hadir pada malam hari ini, saya lihat sekilas ada orang tua saya, Profesor Kiai Haji Edi Sunaryo. Alhamdulillah, terima kasih Prof sudah ikut bergabung. Juga para wakil talqin yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai. Juga Teh Susi selaku moderator ya, MOS Manaqib Online Sedunia Prof. Kalau di sini Manaqib Online Sedunia MOS. Saya juga lihat para sahabat saya, ada Ustadz Zainal Arifin, ada Ustadz Sigit yang bergabung, juga para host ya, Mbak Ersa, Umi Syahid, ya, semuanya para ikhwan wal akhwat, khususnya petugas manaqib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Para ikhwan wal akhwat, di mana saja Anda berada di seluruh dunia, ya, ada yang di luar negeri maupun dalam negeri, semoga Allah berkahi semuanya selamanya. Dengan karomah Guru Agung kita, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang, selalu bahagia, selalu sehat, selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, pada kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah, oleh Pengesah Abah untuk dapat menyampaikan khidmat ilmiah di dalam manaqib. Hari ini sudah memasuki bulan Rajab ya, setidaknya begitu yang sudah diinformasikan ke kita melalui grup-grup WA tiket Pondok Pesantren Suryalaya yang kita punya ya, bahwa mulai kemarin pada maghrib kita sudah melaksanakan rangkaian amaliyah bulan Rajab yang pertama, yakni melaksanakan sholat sunnah Rajab sebanyak 10 rakaat dan mewiridkan subhanallahil hayyil qayyum sampai dengan tanggal 10 nanti. Tanggal 11-20 wiridnya subhanallahil ahadis somad, tanggal 21 sampai 30 wiridnya subhanallahir rauf. Masing-masing 100 kali pada sholat fardu ya. Tapi hari ini marak tersebar di grup-grup WA bahwa berdasarkan hasil ru'yatul hilal bahwa tanggal 1 Rajab jatuh pada hari Kamis besok. Nah, banyak pertanyaan dari ikhwan tentang hal ini. Bagaimana dengan amaliyah kita tadi malam? Apakah sah atau harus diulang sampai nanti malam gitu? Itu banyak sekali. Demikian pertanyaan yang disampaikan, termasuk di grup wakil talqin ya. Banyak pertanyaan seperti itu dan saya jawab. Bagi kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tetap ikut guru mursyid. Pengesah Abah melaksanakannya mulai tadi malam, ikut kepada guru, itulah dalil kita gitu ya. Nah, hal ini juga sering terjadi di zamannya Tuan Syekh Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Beliau sering lebih dahulu menetapkan tanggal 1 bulan Ramadan ya. Kalau kita ikut guru, maka itulah jaminan dari guru kita. Sabda beliau, jika ada muridku yang salah, maka akulah yang benar ya. Jadi ikhwan wal akhwat jangan ragu dan tidak ada keraguan ya. Ikut guru ya, ikut beliau.
Ibadah mursyid itu ya sudah ada jaminan. Ibadah kita jaminannya guru. Ya, ikut aja pengesabah. Nah baik, bulan Rajab itu terdiri atas 3 huruf, ya, yakni ro, jim, dan ba. Jadi kita ngambil itibak kepada kitab pengesabah. Huruf ro itu ya diartikan oleh pengesabah di dalam kitab Padoil Usul sebagai ridwan. Ridwan itu artinya keridoan. Nah, pengesabah langsung mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apamanittaba'a ridwanallahi kamam ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Ali Imran ayat 162. Ayat ini ya ditafsirkan oleh ulama bahwa keridhaan Allah itu harus diusahakan untuk mencapainya. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurupin harin panharo bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 109. Nah, dua firman Allah ini dikutip oleh pengesabah langsung di dalam kitabnya. Nah, demikianlah tidaklah sama orang yang berusaha dalam kebaikan dengan orang yang berusaha dalam kejahatan. Sehingga atas usaha mereka itulah kemudian Allah ridho dan akan mengganjar kita dengan pahala. Itu ya. Jadi harus ada usaha untuk mencapai ridho Allah itu ya. Bersungguh-sungguh mujahadah itu. Pahala, ya, pahala itu apa? Pahala itu rahmat, keridhaan dan surga. Itu nama pahala, ganjaran ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanu wa jannatin lahum fiha naimun mukim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga ya. Jadi Tuhan memberikan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Quran surat At-Taubah ayat 21. Nah, pengesabah menjelaskan ya, bahwa keridhaan itu merupakan bagian dari kepasrahan, yakni pasrahnya hati terhadap ketentuan Allah yang berlaku, ya. Tunduk dan patuh pada ketetapan Allah yang telah disyariatkan olehnya di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi-Nya. Adapun definisi keridhaan ialah menurut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis surat. Adapun setelah itu sesungguhnya kebaikan itu seluruhnya terkumpul dalam keridhaan. Jika engkau memiliki kemampuan untuk itu, ya maksudnya keridhaan, maka berbuatlah. Jika kamu tidak memilikinya, maka bersabarlah. Maksudnya, jika bisa ridho dengan ketetapan Allah, itu maka ridholah. Namun jika belum mampu, setidaknya bersabarlah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari Abu Bakar bin Thokhir radhiyallahu anhu berkata, keridhaan adalah menghilangkan kesedihan dari hati hingga tidak sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Nah,
Maksudnya senang saja. Di sini senang, di sana senang dengan semua ketentuan yang telah Allah takdirkan untuk kita. Itu ya, ridho. Nah, yang terakhir pendapat dari Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, ridho itu adalah jika engkau tidak meminta surga kepada Allah atau tidak meminta perlindungan kepadanya dari azab api neraka. Nah, itu ya, beribadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka, karena Allah. Nah, itu maksudnya, meskipun pahit terasa, tapi kita ridho saja dengan takdirnya itu. Seperti itu ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam yardobi qodoi, walam yaskurni amai, walam yasbir ala balai, fal yakhruj min tahti samai, wal yatlub robba siwa." Artinya, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak sabar atas cobaanku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Selanjutnya, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kata pemirsa Abah, keridhaan Allah di akhirat itu tidak dapat diperoleh kecuali saat di dunia, yaitu pada saat hidup sebelum mati. Telah diperoleh baiat dan talqin, kata pengusaha. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mentalkin dan membaiat para sahabat beliau ketika itu para sahabat di masa hidup mereka. Jadi Nabi pun mentalkin dan membaiat sahabat gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon itu. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Quran surat Al-Fat ayat 18 ya. Selanjutnya di ayat 19, wa maghanima katsiratai ya'udzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Fat ayat 19. Harta gonimah. Gonimah kata pengesahabat. Gonimah tu zikri al-jannah. Surga itu kata pengesahabat sebatas harta rampasan bagi ahli zikir. Gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Gitu. Ridho Allah. Sudah diridhoi. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan keridhoannya terhadap orang yang telah berjanji setia di bawah pohon, yaitu mereka yang ikut berjanji setia dalam bai'atur ridwan. Jumlah mereka ketika itu 1.500 orang yang berjanji setia di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh kemenangan dan akan selalu membela Rasulullah SAW hingga titik darah penghabisan. Itu ya, ketika itu ya, di Hudaybiyah itu ya, perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, setelah pembaiatan itu dilakukan, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ya, "Antumul yauma khairu ahli ardi." Kata Nabi kepada para sahabat, 1.500 sahabat itu, "Kalian semua hari ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya.
Mengapa Rasulullah mengatakan demikian kepada mereka? Itu karena mereka semua bersungguh-sungguh dengan janji setia yang mereka lakukan, yang taat dan patuh dengan janjinya. Masya Allah. Nah, atas dasar firman Allah dan hadis Rasulullah inilah kemudian pengusaha sering menegaskan ya, bahwa kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya yang sudah ditalkin ialah orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah, bukan orang-orang yang meratap, memohon, mendamba ridho Allah. Kata Abah, ditegaskan begini agar para ikhwan dan akhwat tenang, tentram, yakin, tidak ada keraguan-raguan dalam mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Tapi ingat ya, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tapi ingat, yang termasuk ke dalam kalam pengesah Abah ini ialah orang-orang yang bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. Ya, bukan yang santai-santai. Sholat belang betong, ya masih ketinggalan, kadang sholat, kadang enggak, ya. Zikir males-malesan, ya. Paling sedikit 165, males juga. 3 kali, itu juga males juga. Bukan itu, ya. Orang yang bermujahadah, ingat, ridho Allah tadi itu diraih dengan perjuangan, dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi kalau sudah ditalkin, harus diamalkan semua amalia yang sudah diperintahkan oleh guru mursyid kita. Nah, itulah maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Itu yang termasuk orang-orang yang telah, kata pengusaha, telah mendapatkan ridho Allah. Itu. Tadi hadis Nabi, para sahabat lebih baik dari semua penghuni bumi ketika itu. Masya Allah. Kita juga begitu, kata pengusaha. Orang lain mendamba, memohon, meratap ridho Allah. Kita sudah mendapat ridho Allah. Penggenggam 3 surga. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Alhamdulillah, kata pengusaha, maka itu tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita simak dan renungkan selalu firman Allah yang senantiasa kita baca saat berdoa ketika selesai berzikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayuti ajran azima. Bahwa orang-orang yang telah berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Mereka hanya berjanji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya, Allah akan memberinya pahala yang sangat besar, ajron azimah. Pahala dari surga. Surga apa yang paling tinggi? Ya, surga Firdaus. Tuh. Kalau orang mengamalkan janji setianya, yang mana janji setia kita? Yaitu baiat talqin zikir, ya. Talqin zikir itu sama dengan janji setia kepada guru mursyid kita, hakikatnya kepada Rasulullah SAW, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah melalui bimbingan guru mursyid kita. Itu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingkar dengan janji yang sudah kita lakukan itu, maka akibat dari pengingkaran kita itu akan menimpa, akan rugi buat diri kita sendiri. Kalau kita mengamalkannya, maka Allah akan melimpahkan ya, keberkahan. Ya, makanya Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Gitu. Keberkahan hidup, keberkahan dunia dan akhirat. Ya. Keberkahan hartanya, keberkahan sehatnya, keberkahan rezekinya. Semuanya, keberkahan keluarganya, semuanya. Itu. Kalau kita mengamalkan apa yang sudah kita ambil dari guru mursyid kita, pengusaha Rasulullah, yaitu talqin zikir la ilaha illallah, beserta tuntunan-tuntunan amaliyah mursyid. Ya. Nah, sekarang jam berapa? Jam 17:12 ya. Mungkin singkat saja khidmat ilmiah saya, karena kita akan siap-siap memasuki sholat maghrib, jangan sampai kita kedodoran. Kata pengusaha Abah sejak tahun 1998 tidak pernah kedodoran, tidak pernah ketinggalan sholat ya.
sebelum sholat beliau sudah siap di atas sajadah. Jadi karena kita masing-masing kita tidak hanya semua di Indonesia bagian barat, ada juga Indonesia di bagian timur, ada juga dari luar negeri, maka kita siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan amaliyah ibadah sholat maghrib serta amaliyah-amaliyah lainnya yang sudah dituntunkan oleh guru mursyid kita dalam amaliyah mursyid. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Tadi juga saya lupa ya menyebut teman saya itu yang ada di Bristol, Inggris ya, Bu Yuni ya. Bu Yuni hadir juga setiap hari ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.